Ya, oke. Untuk materi perkuliahan pada pertemuan hari ini, kita akan bahas terkait dengan sistem energi ya. Kemarin sebenarnya di Biosa sudah kita bahas ya terkait dengan sistem energi ini. Jadi saya ulangi lagi. Kenapa kok perlu diulangi lagi? Karena ini juga penting kaitannya ke sisi makro ya. Karena tujuan kita melakukan katabolisme, tujuan kita untuk melakukan apa ya pencernaan dan penyerapan dan lain-lain itu kan tujuan utamanya adalah menghasilkan energi. Ya. Menghasilkan energi itu bagaimana caranya melalui sistem energi. Ya, kita bahas lagi untuk pertemuan hari ini. Lalu juga kaitannya dengan ATP ya, ATP, daur ATP, hidrolisis itu hampir sama ya. Jadi ATP dan hidrolisis ini kaitannya dengan sebenarnya ATP di dalam tubuh kita itu tidak dihasilkan, tapi didaur ulang, di recycle. Gitu. Jadi kita punya ATP yang terbatas, tetapi dengan jumlah molekul ATP yang terbatas itu bisa digunakan berkali-kali ya, secara efisien. Gitu. Nah, jadi itu yang menjelaskan kenapa ATP ini juga sebagai salah satu satuan penukar dalam energi dalam menghasilkan energi. Gitu ya. Ya. Jadi ATP itu dipecah menjadi ADP, lalu dipecah lagi menjadi AMP ya, adenosine trifosfat, lalu monofosfat gitu ya. Lalu bisa direcycle lagi menjadi ADP lagi, menjadi ATP lagi, begitu ya. Untuk selanjutnya dipecah begitu dan seterusnya. Jadi itu adalah daur energi untuk di tingkat seluler ya. Lalu juga yang keempat adalah terkait dengan respiratory equation. Jadi kita akan menambahkan sedikit ya. Jadi saya menambahkan terkait dengan bagaimana respiratory equation atau laju respirasi atau apa ya istilahnya kita menghitung bagaimana kira-kira dalam suatu dalam kita metabolisme misalnya dalam kategori glukosa begitu ya. Itu kita bisa menghitung kira-kira dan tanda kutip BMR-nya ya, basal metabolite itu bagaimana caranya? Yakni dengan cara kita mengukur eh, produk dan substratnya, ya, rasio produk dan substratnya. Dalam hal ini yang bisa kita ukur adalah CO2, CO2 atau karbon dioksida, ya, karbon dioksida yang kita hasilkan, lalu juga oksigen yang kita hirup, gitu ya. Dan ini biasanya kita pakai namanya alat indirect calorimetry, ya kalometri yang secara tidak langsung gitu ya. Kenapa tidak langsung? Karena kita hanya mengukur dari volumenya, volume CO2 dan volume CO2 yang dihasilkan melalui ekstraksi, lalu juga volume oksigen yang kita hirup. Jadi itu secara indirect ya. Secara direct itu memang agak susah biasanya melalui kalometri dan lain-lain kemarin Anda sudah mendapatkan definisi dasar ya bahwa untuk mengukur BMR itu juga sebenarnya sangat sulit ya untuk secara langsung ya, secara direct begitu ya. Memang gold standar atau standar emas atau standar baku yang paling bagus adalah direct. Cuma memang membutuhkan eh, apa effort yang luar biasa karena dia harus di trace ya, ditelusuri misalnya glukosa ini jadi berapa kalori, berapa ini ya, dan seterusnya begitu. Jadi kita biasanya eh, di scientific ya itu bisa menggunakan indirect calorimetry dan menggunakannya adalah respiratory quotient. Lalu yang kelima adalah eh, kita akan membahas terkait dengan jalur metabolisme aerobik dan anaerobik. Overview lagi ya. Kita overview lagi terkait dengan glikolisis, lalu juga terkait dengan oksidasi piruvat ya, lalu juga terkait sikloskop dan juga terkait dengan rantai transport elektron. Begitu. Kenapa sih kita perlu mempelajari metabolisme ini, energi ya terutama? Karena biar kita tahu kira-kira setelah apa ya, ibarat kata kalau Anda mau dari Sintang menuju lidah itu kan harus tahu arahnya kemana, gitu ya. Jadi itu ini juga sama dengan ini. Anda harus lewat mana, lewat Polak kah, atau Anda bisa lewat KR Muhammad atau bisa lewat Pakuwon dan lain-lain gitu ya. Ya atau bisa muter lewat Waru ya bisa sebenarnya ya. Nah itu juga kita harus tahu juga kira-kira jalurnya lewat mana jalur metabolisme untuk menghasilkan energi ini ya. Jadi itu tujuannya untuk mempelajari metabolisme energi pertama dalam
materi, metabolisme, zat gizi. Nah, saya kembali ke basic ya. Jadi apa sih sebenarnya energi itu? Energi itu sebenarnya kalau menurut Antoine Lavoisier ya, Lavoisier ya, kalau di orang Prancis kan itu biasanya Antoine Lavoisier ya. Jadi dia mengemukakan ada namanya hukum termodinamika yang pertama ya, ini hukum konservasi energi ya. Yakni energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi energi dapat diubah dan transformasikan, gitu ya. Jadi di dalam tata surya atau di dalam semesta kita itu sebenarnya energi itu berubah bentuk saja sebenarnya. The amount of energy is equal ya, sebenarnya hampir sama gitu ya. Kalau Anda belajar fisika atau belajar apa ya, ya secara entalpi itu ya. Entalpi itu artinya dia keseimbangan antara energi dan data G itu ya. Tapi saya tidak akan terlalu dalam terkait dengan hal itu ya. Nanti itu Anda sudah belajar di SMA gitu ya. Bagaimana entalpi data G ya, ada yang negatif, ada yang positif dan lain-lain. Dan ini juga yang mendasari ya kenapa kita perlu melakukan metabolisme energi karena kita mentransformasikan. Ya. Kita tidak menciptakan energi, tapi kita mentransformasikan, mengubah energi, gitu ya. Ya dari yang ada di makanan itu ya, dari energi kimia yang ada di senyawa-senyawa karbohidrat, protein, lemak itu kita pecah ya menjadi energi. Jadi itu dasar dari metabolisme energi. Ada dua jenis, ada dua jenis reaksi ya. Kita evolusi lagi ya. Endergonik sama eksergonik. Endergonik itu adalah pertama dia kita membutuhkan energi. Ya artinya apa? Artinya dari substrat atau reaktan, misalnya substrat atau reaktan itu menjadi suatu produk. Ya. Dia itu membutuhkan energi. Jadi misalnya pada ketika kita mau membentuk, jadi pada siklus Kelvin ya atau siklus gelap pada tumbuhan itu kita melakukan namanya reaksi endergonik. Artinya kita menyusun dari substrat ya mikromolekul menjadi makromolekul yang lebih besar gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia membutuhkan energi. Makanya kenapa delta G-nya lebih besar. Delta G positif itu artinya apa? Kita membutuhkan energi. Ya, delta G positif itu kita membutuhkan energi. Lalu delta G negatif itu artinya kita melepas energi. Ya, kita melepas energi itu negatif dalam artian seperti itu ya. Jadi apa ya delta itu adalah before after, before after, statistik dari potensi gitu. Uh, jadi itu yang endergonik ya. Untuk eksergonik kita mengeluarkan secara spontan gitu ya. Seperti kita Anda melakukan katabolisme protein lemak karbohidrat itu kita melepas energi, kita menghasilkan energi begitu. Itu yang juga bisa kita cari dilihat di sini. Ya. Jadi pada saat kita melakukan katabolisme itu mostly atau kebanyakan itu eksergonik. Nah, kita lanjut untuk ya ini kemarin ya kita bahas lagi. Pokoknya saya ulang lagi biar Anda lebih paham gitu ya. Gak apa-apa, sampai bosan gak apa-apa, tapi nanti Anda, saya kira dengan mengulang ini, nanti biasanya memorinya lebih tajam. Ya, katabolisme dan anabolisme, perbedaannya apa? Perbedaannya antara katabolisme ini kita memecah dari dari lebih yang sekitar ya, yakni dalam hal makanan. Lalu kita ubah menjadi energi dengan cara kita memecah itu ya menjadi yang lebih kecil gitu ya. Nah, sementara anabolisme itu kita membutuhkan energi untuk menyusun uh, building block ya atau menyusun atau menciptakan suatu molekul gitu ya. Kita membutuhkan energi, maka kita sebut sebagai anabolisme. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan ATP ya. Jadi ATP ini Pak, mohon maaf, tapi suaranya kecil, Pak. kecil. Ya, sekarang sudah jelas ya. Sekarang sudah jelas. Masih
Bisa pakai handphone. Sekarang sudah bisa. Kedengaran enggak? Kedengaran. Izin Bapak, tadi suaranya lebih jelas ketika tidak menggunakan handphone, Bapak. Masalahnya Oh, gini terdengar enggak? Terdengar, Bapak. Terdengar Lebih ya? terdengar. Ya wis. Saya tuh kadang enggak kedengaran gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada beberapa senyawa penghasil energi ya. Tadi yang paling umum yang kita gunakan adalah ATP ya, adenosin trifosfat. Nah, ATP ini bisa dipecah ya menjadi ADP dan AMP gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memecah ikatan fosfat. Jadi ikatan fosfat inilah yang menghasilkan energi. Ya. Jadi bukan dari ADP ataupun ATP-nya itu sendiri ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita memecah ikatan atau melepas ikatan fosfat. Jadi seperti itu. Untuk yang lain itu sebenarnya juga prinsipnya hampir sama. Akan tetapi biasanya dia menggunakan beberapa cara. Jadi seperti NADH, NADPH, FADH ini biasanya yang sering digunakan untuk memecah ikatannya itu adalah elektron dan hidrogen. Ya. Jadi beda dengan ATP, ya, NADH maupun NADPH atau FADH itu dia memecah ikatan hidrogennya, gitu ya. Ikatan di hidrogennya nanti akan menghasilkan energi. Ya, asetil CoA menggunakan asetil dan seterusnya ya. Jadi memang dia biasanya menggunakan ikatan yang tinggi energi, istilahnya seperti itu. Nah, kenapa kok kita sering menggunakan ATP? Karena itu yang delta G-nya termasuk besar gitu dan lebih efisien gitu ya. Artinya ketika kita melakukan daur energi itu paling efisien, paling cepat, paling bisa menghasilkan energi itu adalah menggunakan ATP. Ya, saya overview lagi. Jadi ATP itu terdiri dari apa saja sih? Terdiri dari pertama adalah adenin. Adenin itu apa? Adenin itu adalah gula. Salah satu molekul ya, DNA ya, adenin, timin, sitosin, guanin ya, purin atau pirimidin itu merupakan salah satunya adalah adenin. Ya, jadi di sini strukturnya seperti ini. Lalu yang kedua adalah terdiri dari gula ribosa. Ya, jadi adenosin. Ini membentuk namanya adenin dan ribosa, namanya struktur adenosin. Ya. Adenosin itu adenin dan ribosa. Ya. Lalu yang berikutnya adalah 3 ikatan fosfat. Ya. Jadi ikatan fosfat itu adalah PO3. Ya, PO3. Ya, PO3 ini saling berikatan satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita memecah ikatan itu akan menghasilkan energi. Dan di sini yang dipecah adalah di tiap ikatan fosfat di antar fosfat itu dia harus dipecah. Jadi karena dia 3 berarti dia 1, 2. Nah, kalau AMP itu tidak bisa dipecah lagi. Ya, karena dia tidak ada ikatan fosfat. Jadi yang dipecah adalah antara fosfat dan fosfat. Ya, bukan fosfat dengan ribosa. Ya, kita lihat di sini. Nah, yang kita pecah adalah di sini. Yang dipecah itu di sini. Jadi ATP menjadi ADP, ADP menjadi AMP. AMP tidak bisa lagi karena ikatan seperti ini agak susah, lalu juga menghasilkan energi yang lebih kecil. Ya. Lalu yang berikutnya adalah sebenarnya ATP itu membutuhkan bantuan enzim, namanya ATP hidrolase, ATP ase namanya, ATP ase atau ATP hidrolase. Lalu juga yang berikutnya adalah dia membutuhkan air. Makanya disebut hidrolisis ya. Karena kita membutuhkan hidrogen atau membutuhkan air di sini.
Sehingga apa? Sehingga untuk memecah ATP menjadi hidrogen, ATP membutuhkan air, lalu juga sehingga bisa membentuk namanya ADP. Ya. Jadi itu prinsip dari hidrolisis ATP. Nah, tadi saya katakan sebenarnya ATP itu juga bisa didaur ulang. Ya. Jadi ATP tadi kita pecah menjadi ADP. Nah, ADP ini kita balikkan lagi menjadi ATP bisa, tapi dia membutuhkan energi. Ya. Kita bahas tadi ya, ternyata ATP menjadi ADP itu berarti reaksinya apa? Eksergonik apa endergonik? Endergonik. Kok bisa endergonik? Karena membutuhkan ATP, Pak, membutuhkan energi. Gini, jadi sebenarnya energi yang dihasilkan itu reaksi pemecahannya itu adalah reaksi eksergonik. Jadi lalu reaksi delta G, karena delta G-nya adalah negatif di sini. Ini keliru, ini maksudnya eksergonik harusnya. Nah, maksudnya mungkin energi yang dihasilkan ini untuk proses yang lain gitu ya. Jadi itu. Jadi proses pemecahan ATP menjadi ADP itu kan menghasilkan energi. Menghasilkan energi delta G-nya adalah negatif. Negatif itu apa? Negatif dia menghasilkan. Ini maksudnya di ini ya, energi yang dihasilkan itu untuk reaksi endergonik. Dan jadi bisa di-recycle lagi untuk reaksi endergonik. Nah, ADP menjadi ATP itu delta G-nya adalah positif. Ya. Delta G-nya positif, maka dia masuk dalam reaksi endergonik. Jadi gitu ya. Maksudnya apa? Ini penjelasannya maksudnya seperti itu. Jadi energi yang didapatkan ini adalah energi yang didapatkan dari reaksi endergonik. Tapi reaksi ADP menjadi ATP itu adalah reaksi endergonik. Sedangkan kalau ATP, jadi energinya ini bisa di-recycle juga ya untuk penggunaan ATP. Jadi itu sama ya seperti ini. Nah, sama juga kaitannya dengan ATP, ADP, lalu AMP itu juga ini adalah reaksi eksergonik ya. Delta G-nya negatif. Nah, kalau kita menyusun lagi ikatan fosfatnya, maka kita membutuhkan energi dan fosfat sehingga menjadi ADP dan ATP. Bagaimana untuk reaksi yang lain seperti FADH, NADH? Itu dia pakai ini. Jadi agak beda dengan apa namanya? Apa jenis? ATP. Jadi yang dipecah adalah ikatan ini, ikatan hidrogen N dengan H-nya ya. Lalu juga sama, untuk daurnya adalah dia memasukkan H+ dan elektron ya sehingga terbentuk ini. Jadi yang dipecah itu adalah ikatan hidrogen sehingga menghasilkan energi. Begitu juga dengan NADP. NADP itu yang dipecah adalah ikatan hidrogennya di sini. Jadi ikatan hidrogennya ada di sini itu akan pecah ya. Jadi ini yang ditangkap oleh NADP ya. NADP plus NADPH lalu disalurkan lagi ke molekul yang lain. Jadi itu sama dengan konsepnya FADH dan NADPH. Konsepnya adalah kita memecah ikatan itu untuk menghasilkan energi. Lalu untuk merecycle-nya adalah kita membutuhkan lagi hidrogen. Ya, jadi untuk merecycle lagi ya, NADP kalau di sini ya ini NADP itu adalah terdiri dari fosfat 2, nikotinamid ya. Nikotinamid lalu juga gula ribosa. Lalu ada adenin juga. Ya. Jadi sebenarnya secara struktur itu mirip-mirip ya dengan ini. Ini juga sama, dia punya flavin ya, flavin, adenin, ribosa. Flavin ini flavin, riboflavin. Karena dia ada sudah tahu ya, vitamin riboflavin sama vitamin nikotinamid B2 dan B3. Dan itu makanya kenapa vitamin B, terutama B2, nikotinamid, riboflavin dan nikotinamid itu penting untuk pembentukan energi. Kenapa? Karena dia juga berperan dalam pembentukan
NADP dan FADH. Jadi itu yang terjadi. Nah, di sini kan tidak ada H plusnya ya. Ini kan ada H plusnya. Jadi dia akan membentuk lagi. Jadi dari NADP menjadi NADPH. Ya. Jadi di sini, nah terus nanti dipecah lagi untuk menghasilkan N. Itu ya. Konsepnya adalah kita memecah apa dulu. Kita kalau ATP kita memecah ikatan fosfat, kalau NADP dan FAD itu kita memecah ikatan hidrogen. Sampai di sini paham ya? Lalu kita membahas sedikit terkait dengan bagaimana metabolisme aerob dan non aerob, anaerob ya. Jadi aerobik itu konsepnya adalah menggunakan oksigen. Menggunakan oksigen berarti yang terlibat adalah mitokondria. Kenapa mitokondria? Karena dia sebagai PLTU-nya ya, pembangkit listrik tenaga selnya itu. Nah, dia tidak bisa berfungsi ketika dia tidak ada oksigen. Jadi ketika tidak ada oksigen, hanya berada di sitosul. Ya. Jadi dia tidak bisa diproses lagi masuk ke dalam mitokondria. Ini saya overview lagi. Jadi ada beberapa step ya. Glikolisis, oksidasi pirufat, asam sitrat, lalu fosforasi oksidatif atau kita bisa kenal namanya rantai transport elektron. Nah, yang terjadi di dalam sitosul ini hanya di sini. Selebihnya ini adalah di mitokondria. Ya. Mitokondria. Jadi 3 proses ini terjadi di mitokondria, sementara glikolisis terjadi di sitosul, ya, atau di sini, sel. Sementara yang lainnya terjadi di organel sel atau kita menyebutnya sebagai mitokondria. Reaksinya adalah seperti ini ya. Kita menghasilkan CO2, glukosa itu membutuhkan oksigen ya. Pertama ya, membutuhkan oksigen agar bisa menjadi 6CO2 dan 6H2. Ya. Ketika tidak ada oksigen, maka hasilnya itu nanti kita bisa lihat ya, hanya sampai di pirufat dan ATP yang dihasilkan lebih sedikit. Jadi ini ya, kita overview lagi. Jadi memang ketika glikolisis ini mengubah glukosa menjadi pirufat 2. Kenapa kok 2? Karena glukosa C-nya ada, karbonnya ada berapa? Karbonnya ada berapa? Rantai karbonnya ada berapa? Atom karbon, sorry. Ada 6, Pak. Ada 6. Bagi 2, 3. Dan pirufat ini C-nya ada 3. C-nya 6, ini C-nya 3. Jadi makanya dia menjadi 2. Nah, pirufat 1 dan 2 itu nanti akan menjadi asetil-CoA. Dan dalam proses pirufat oksidasi, itu asetil-CoA C-nya ada 2. Jadi lepas menjadi CO2. Begitu ya. Jadi dia C-nya menjadi 2. Lalu dia masuk lagi menjadi di dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Ya. Jadi di dalam siklus Krebs ini nanti kita akan menghasilkan ATP juga. Dan pirufat oksidasi ini juga menghasilkan NADH. Nah, ATP2 ini NADH2. Tapi ini juga perlu diingat bahwa glikolisis ini juga sebenarnya 4 ATP, tetapi kita juga membutuhkan 2 ATP untuk membangun atau ada proses anabolis, endergonik juga di sana. Sehingga net reaction-nya adalah 2. Lalu kita konversi semua. Jadi ini juga 2 NADH ya. Kita konversi semua ke dalam namanya fosforilasi oksidatif. Jadi kita tukar. Di step akhir ini kita menukar semua NADH, FADH menjadi ATP. Gitu ya. Sehingga kira-kira 26 sampai 28 totalnya ada 30 atau 32. Kenapa kok sebenarnya ya lagi ya kemarin itu juga saya sudah membahas ada yang
berpendapat lebih rendah dan berpendapat lebih tinggi ya, karena konversi dari NADH atau FADH2 itu tergantung dari efisiensi atau kompleks terutama ATP sintasenya ya. Jadi dalam itu ada namanya pompa ATP pump ya, kompleks 5. Nah, dalam pemutaran pompa ini memang kadang bisa dihasilkan ATP yang lebih banyak, kadang bisa dihasilkan ATP yang lebih rendah gitu ya. Jadi memang tidak bisa pasti misalnya FADH2 itu apakah jadi 2 ATP, itu tidak mesti. NADH menjadi 3 ATP ataupun seterusnya itu tidak mesti ya. Jadi memang tergantung dari putaran ATP, pompa ATP-nya. Ya, ini proses glikolisis ya. Jadi glikolisis itu kita mengubah menjadi pirufat sini. Nah, kita lihat C-nya. Ini di sini kan C-nya ada 6 ya. C-nya 6. Lalu dia berubah menjadi C-nya 3. Pertama itu kita membutuhkan 2 ATP karena apa? Ada namanya dua fase ya, investasi. Atau kita membutuhkan energi, lalu energi payoff atau kita breakdown energinya. Sehingga net reaction atau net ATP-nya adalah 2. Ini 2 ATP yang negatif ya. Lalu yang berikutnya adalah kita menghasilkan 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena itu tadi C-nya ada 2, C3-nya ada 2 gitu. Jadi di sini 2 kali 2 berarti 4 ya. 4 ATP negatif 2 berarti 2 ATP. Lalu di sini ada 2 kali 1 ATP. Berarti yang kita hasilkan adalah 2 ATP dan 2 NADH. Jadi itu yang terjadi. Ini ya. 2 ATP. Lalu kita juga menghasilkan piruvatnya. Nah, nanti piruvatnya kita bawa ke mitokondria untuk diproses lebih lanjut. Itu proses metabolisme aerob ya. Kalau anaerob itu cukup sampai piruvat. Piruvat nanti kita lakukan namanya fermentasi bisa atau proses yang lainnya. Pembentukan asam laktat. Nanti bisa Anda baca sendiri terkait dengan molekul-molekul masing-masing ya, terkait dengan bagaimana eksokinase ya pertama kita ubah ya. Ini saya sedikit ini aja guys. Jadi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu kenapa kok dia butuh ATP? Karena dia menggandeng fosfat di sini. Ya. Jadi menggandeng tadi proses endergonik ya, dia membutuhkan ATP. Lalu yang kedua, dari glukosa 6-fosfat menjadi glukosa fruktosa 6-fosfat itu membutuhkan namanya fosfoglukoisomerase. Karena apa? Karena dia mengubah glukosa menjadi fruktosa. Isomerase ya, isomer ya. Jadi jumlah C-nya sama tapi secara isomer beda. Lalu kita juga membutuhkan lagi ATP. Kenapa kok butuh ATP? Karena kita menambahkan lagi fosfat sini. Jadi 2 glukosa 6-fosfat jadi glukosa 1,6-bisfosfat. Ya. B itu ada 2. Posisinya 1 dan posisi nomor 6. Ini adalah posisi dari C. Ya. C 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Jadi searah jarum jam ya. Sorry. Jadi seperti itu cara penghitungan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang lainnya itu sebelumnya kan ada di nomor 6, jadi dia nambahnya di nomor 1. Jadi ada 2. Ada 2 fosfat. Lalu yang berikutnya adalah proses di mana kita mengubahnya menjadi 3 karbon. Jadi ini 6 C-nya. Ini kan masih 6 C-nya. Lalu kita pecah dengan enzim namanya aldolase. Aldolase itu yang membuat dia menjadi 2 molekul. 2 molekul C-nya 3. Namanya gliseraldehid atau bisa menjadi DHAP. Pokoknya intinya itu.
Lalu berikutnya adalah kita membutuhkan lagi NAD. Menghasilkan ya. Dari 2 NADH, 2 NAD plus menjadi NADH. Kenapa? Karena kita melepas H+. H+-nya kita lepas, kita ditangkap oleh NAD. Nah, selanjutnya adalah kita mengeluarkan energi semua. Menghasilkan energi sampai menjadi pirufat. Ya. C-nya masih 3 ini, kita lihat C-nya masih 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kapan C-nya akan keluar? Kita putus lagi. Itu pada saat proses oksidasi pirufat. Jadi itu intinya ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah gini. Kenapa kok kita menghasilkan ATP? Karena kita memecah lagi, memecah ini satu ya, satu. Kenapa kok 2? Karena 2 molekul. 2 molekul ini C-nya 3 itu 2 molekul ya. 2 molekul kali 2 berarti 2 ATP. Ya. Itu kita pecah satu lagi. Lalu pada nomor ini ini ATP. Nah, terakhir ya. Terakhir ini kan kita lihat satu. P-nya ada 2 toh. Fosfatnya ada 2. Nah, ini jadi cuma 1. 3 fosfogliserat. Jadi bifosfo berarti 2 fosfatnya. Lalu kita menjadikan 3 fosfo. Ya, artinya tinggal 1 fosfat. Nah, lalu setelah itu kita lepas di mana? Lepas di sebelum pirufat, nama fosfoenol pirufat. Ya. Kita pecah. Nah, karena dia ada 2 molekul, maka menjadi 2 ATP. Jadi itu kenapa kok bisa 4 ATP menghasilkan 4 ATP. Ya, karena apa? Karena dia glukosa kan C-nya 6. C-nya 6 kita jadikan menjadi pirufat sehingga menjadi 2 molekul. Jadi itu prosesnya ya. Nanti Anda bisa baca-baca lagi, silakan. Sebenarnya yang penting adalah tidak usah menghafalkan enzim dan itu, tapi prosesnya, ikatan mana yang bisa dilepas, ikatan mana yang bisa dipecah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah proses oksidasi pirufat. Proses oksidasi pirufat itu membutuhkan oksigen ya. Ini sekali lagi harus saya katakan. Proses selanjutnya, jadi pertama itu dia tidak membutuhkan oksigen. Lalu yang berikutnya sampai fosforasi oksidatif itu butuh oksigen. Kalau butuh oksigen itu harus di mitokondria, ya, di mitokondria. Nah, jadi ketika tidak ada oksigen, maka dia tidak bisa lanjut lagi ke next step, ya, ke next step oksidasi pirufat. Nah, di sini kita lihat pirufat ketika dia masuk ke sini, dia membutuhkan oksigen. Lalu setelah itu dia akan dipecah oleh yang namanya pirufat dehidrogenase. Pirufat dehidrogenase ini nanti yang akan dia menghasilkan pertama adalah CO2. Sehingga apa? C yang harusnya 3, tadi kan pirufat C-nya 3. Dia lepas 1 menjadi CO2. Sehingga yang tersisa adalah C-nya 2. Asetil-CoA. Asetil-CoA ini yang selanjutnya akan diproses ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Itu ya. Jadi 2 karbon. Tadi kita lihat pirufat tadi kan 2 molekulnya. Jadi ini menjadi 2 juga. Sama. Ini juga jadi 2. Jadi ini 2 kali molekul ya. Jadi ini 1 molekul. 1 molekul berarti kali 2. Berarti 2 molekul reaksinya. Sama juga ini dia. Jadi dia menghasilkan 2 NHDH sama menghasilkan CO2. Lalu juga menghasilkan namanya asetil-CoA. CoA ini adalah untuk membantu ya, membantu pada saat proses ke siklus Krebsnya. Nah, Pak, kalau misalnya itu kan ketika ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, ada proses namanya fermentasi. Fermentasi itu dilakukan di luar mitokondria. Ya, jadi di sitosul ya. Jadi selalu Anda ini bahwa proses anaerob itu selalu ada di
sitosul ya, dan selalu menghasilkan ATP yang lebih rendah dibandingkan dengan aerobik. Nah, ini kita masih ke anaerobik dulu. Anaerobik itu, ini kan tadi kita sampai ke sini ya prosesnya. Kalau pada alkohol, dia akan menghasilkan namanya asetaldehid dan menjadi etanol. Sama prosesnya adalah kita membuang CO2 juga. Lalu juga akan menghasilkan 2 NADH. Kenapa kok 2 NADH? Karena dia 2 molekul yang dihasilkan. Itu pada alkohol ya. Kalau pada asam laktat, biasanya alkohol ini kalau Anda tahu fermentasi sake ya, sake atau minuman alkohol yang lain ya, wine dan lain-lain itu biasanya menjadi etanol. Nah, pada tubuh itu menghasilkan namanya laktat. Laktat bagaimana prosesnya? Sebenarnya kurang lebih apa ya? Dia membutuhkan enzim laktat ya, laktat dehidrogenase. Piruvat dehidrogenase juga tapi menghasilkan laktat ya. Nah, tapi di sini dia tidak ada proses pengeluaran CO2. Ya. Jadi pengeluaran proses CO2 itu kan tidak ada pada proses fermentasi laktat. Jadi Jadi pada laktat itu C-nya masih 3. Nah, beda dengan etanol, itu C-nya ada. Kita lihat di sini C-nya ada 3. Kenapa kok masih 3? Karena apa? Karena kita tidak melakukan proses pengeluaran atau penghasilan CO2 pada laktat. Itu bedanya antara fermentasi alkohol sama laktat. Tapi dia juga sama-sama menghasilkan namanya 2 NAD plus ya. Jadi itu. Nah, kita masuk ke yang aerobik. Tadi kita lihat bahwa 2 piruvat tadi ya menjadi asetil-CoA. Tadi ini C-nya ada 3, menjadi C-nya ada 2. Nah, pada ini nanti selanjutnya akan masuk ke sini. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi CO2. Tadi di sini C-nya ada 2. Menjadi C-nya ada 1. Menjadi karbon dioksida. Ya. Jadi molekul C ini nanti ujung-ujungnya adalah kita menghasilkan CO2. Lalu dan ini semua. Jadi proses katabolismenya itu adalah kita membreakdown sampai dengan menjadi CO2. Lalu juga menjadi ini molekul penghasil energi NADH, ATP, FADH. Jadi itu. Ini secara gambaran global ya. Saya jelaskan apa tidak ya? Saya jelaskan aja sedikit ya. Jadi pertama adalah asetil-CoA. Ada proses ini namanya. Asetil-CoA itu C-nya tadi kan 2. Dia bergabung sama oksaloasetat yang C-nya ada 4. Ya. Dibantu oleh CoA, jadi CoA-nya dihilangkan dulu. Lalu C4 tambah C2 berarti berapa? C6. Ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya ada 6. Menjadi namanya molekul sitrat. Setelah itu, apa? Nanti aja, ya nanti aja. Bentar ya. Oke. Itu C-nya 6. Ya nanti kabari aja nggak apa-apa. Nah, C6 itu kita sebutnya sebagai molekul sitrat. Nah, makanya kenapa kita sebut sebagai siklus asam sitrat? Karena molekul pertamanya adalah asam sitrat, yang C-nya adalah 6. Ya. Jadi itu asal mula kenapa kok namanya asam sitrat. Lalu yang kedua, kenapa kok namanya siklus Krebs? Itu yang menemukannya. Yang menemukan namanya Krebs apa gitu saya lupa. Nama belakangnya biasanya kalau penemu itu nama belakangnya diabadikan. Nah, kita perhatikan C-nya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Isositrat itu kita juga hampir sama ya. Kenapa namanya iso? Karena dia secara jumlah C dan H dan O itu hampir sama dengan sitrat ya, dan isositrat. Cuma perbedaannya adalah OH-nya ini diubah ke bawah gitu aja.
Yang berikutnya adalah kita melepaskan H. Lagi ya, prinsip dari pembentukan energi adalah kita melepas P, fosfat, atau kita melepas hidrogen. Ya enggak? Ya. Di sini kita lepas satu-satu H yang bisa kita lepas. Pertama adalah dari isusitrat. Nah, isusitrat ini kita lepas satu lagi. Nah, hanya mana yang dilepas yang H. Sehingga apa? Sehingga dia menghasilkan alfa ketobutarat. Kita lihat di sini O-nya akan jadi double bond ya. Double bond ini harusnya ini. Ini kan tebal double bond. Nah, lalu hanya lepas menjadi NH. Jadi itu konsepnya. Tapi C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 loh. C-nya kemana? C-nya yang satunya adalah menjadi CO2. Ya. Gitu ya konsepnya. Karena keseimbangan reaksi ya. Artinya jumlah di kiri dan di kanan itu harus sama. COH di sebelah kiri dan COH di sebelah kanan. Nah, sebelumnya kita lihat C-nya ada 6. Dia lepas C jadi 1. Lalu di sini menjadi C-nya ada 5. Lalu yang berikutnya kita lepas lagi 1 C-nya menjadi CO2. Lalu kita lepas lagi H-nya menjadi NADH. Ya. Di mana? Di bagian mana ini ya? COO-nya ini berarti ini kan lepas ya, COO-nya. Ini CO2 lepas di sini. Jadi tinggal C-nya 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4 di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa juga terjadi pelepasan H. Ya, karena CO min itu sebenarnya bisa menjadi COH. COH. Nah, hanya adalah yang kita lepas juga. Gitu ya. Lalu berikutnya suksino menjadi suksino CoA. Menjadi CoA tambah CoA lagi. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita memasukkan ikatan apa ya? Fosfat ya. Jadi CoA ini digantikan oleh fosfat. Ya. Lalu fosfatnya ini nanti akan pertama menjadi GTP. Yang kedua adalah dia GTP itu jadi ini saling apa ya? Tukar menukar. Jadi fosfatnya itu GTP, jadi GTP karena dia menghasilkan P dari pertukaran antara CoA tadi. Fosfat ini nanti akan jadi GTP, lalu GTP fosfatnya diuncal mana? Diuncal ke ADP ya. Diuncal atau dilempar ke ADP, dia tertangkap lalu dia menjadi ATP. Sehingga apa? Sehingga kita lihat bahwa C-nya masih 4 gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kita melepas satu-satu H-nya. Ya. Prinsipnya adalah membentuk reaksi senyawa penghasil energi. Ya kan? Nah, kita lihat di sini H, sini lepas, jadi FADH. Ya. FAD itu dia bisa menangkap 2 kan tadi. Secara struktur dia bisa mengikat 2 hidrogen. Beda dengan NAD. NAD itu dia hanya bisa mengikat 1 saja secara struktur ya. Sehingga dia bisa lebih menghasilkan energi sebenarnya. Lalu kita lihat di sini bahwa loh, ini hanya jadi hilang. Ya, ditangkap oleh FADH2. Lalu berikutnya terjadi proses hidrolisis ya. Kita menambahkan water molekul atau H2O menjadi malat ya. Berikatan di sini hidroksil 1 ya menjadi gugus hidroksil ya di sini. Lalu yang berikutnya hanya nambah lagi di sini. Jadi kita lihat di sini ini jadi CH2 lalu tambah UH-nya di sini. Nah, lalu juga kita lepas lagi satu. Mohon maaf. Watuk, kita lepas lagi H plusnya. H plusnya kita lepas. Nah, kita tangkap kita hasilkan namanya NADH. NADH nanti akan menghasilkan oksaloasetat dan seterusnya. Jadi dia melingkar ya. Dan dari sini kita lihat kita menghasilkan berapa ini? 1 NADH, 1, 2,
3. Ya. Jadi ada 3 NH3. Lalu ATP-nya ada 1. Lalu FADH2-nya ada berapa ini? 1 ya. Jadi 1 FADH. Loh Pak, tadi itu kok lebih banyak? Kok ini tadi sebentar tadi. Nah, kok bisa lebih banyak ini? Karena ada 2 molekul. Ya enggak? Ya ada 2 molekul di sini, 2 molekul di sini, lalu 2 molekul di sini. Sehingga dia menghasilkan 2 ATP dan 2 FADH. Lalu NADH-nya ada. Loh, tadi kenapa kok molekulnya ada 2? Tadi kita lihat bahwa ternyata asetil-CoA yang dihasilkan oleh satu glukosa tadi ada 2 asetil-CoA. Jadi reaksinya ada 2 kali. Sehingga menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, lalu 2 FADH2. Jadi itu asal mulanya kenapa bisa terbentuk seperti itu. CO2-nya ada berapa tadi, Pak? CO2-nya ada 1, berapa tadi? 1, 2, sorry. 2 ya? Ini ada 1 lagi deh. Singitan yang di 2 ya, cuma 2 toh ya. Ya, berarti sama 2 CO2 dikali 2. Berarti 4 CO. Jadi itu asal mulanya kenapa kok terbentuk reaksi seperti itu. Sebenarnya tujuan utama kita adalah mengubah asetil-CoA menjadi CO2. Sebenarnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita menghasilkan lebih banyak molekul penghasil energi. NADH, ATP, dan FADH. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Belum ya? Nah, ini nanti bisa Anda lihat lagi. Nah, sebenarnya Anda bisa memperhatikan dari C-nya itu ya. C-nya berapa, ininya berapa, berapa lepas berapa gitu ya. Sebenarnya gampang. Itu yang saya tekankan ya. Jadi Anda tidak menghafalkan sitrot, isositrat, ketok butarat, suksino-CoA, suksina, dan lain-lain ya. Itu saya juga nggak hafal sebenarnya nama-nama senyawa dan lain-lain. Tapi yang harus Anda pahami adalah bagaimana tujuannya itu apa sih? Tujuannya dia menghasilkan, kenapa kok harus muter-muter dulu lewat siklus? Kenapa nggak satu lurus linear gitu ya? Karena apa? Karena dari siklus asam sitrat ini dia menghasilkan lebih banyak senyawa penghasil energi. Itu tujuan kita. Semakin banyak energi, semakin banyak senyawa penghasil energi, maka semakin bisa dikonversi di proses selanjutnya, yakni fosforilasi oksidatif, atau kita bisa atau bisa dikenal dengan RTE ya, rantai transport elektron. Ya, itu sebenarnya tujuan dari step berikutnya dia ini RTE. Nanti bisa Anda baca. Nah, RTE atau rantai transport elektron, atau kita bisa mengenalnya juga fosforilasi oksidatif, itu tujuan utamanya adalah mengkonversi senyawa penghasil energi selain ATP. Kenapa kok perlu kita konversi? Agar supaya, kenapa? Karena ATP ini lebih mudah digunakan. Paling gampang, yang pertama, lalu juga daur ulangnya tadi ya, hidrolisis, apa namanya, pembentukannya itu lebih gampang, pertama. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga adalah delta G-nya itu lebih besar. Jadi itu tujuannya kenapa kok harus dikonversi ke ATP. Ya, ya ibaratnya kalau Anda ke luar negeri ya kan harus ditukar uang rupiah Anda atau uang apa menjadi mata uang. Misalnya Anda ke Malaysia ya tukar ke ringgit gitu ya. Ke Singapura ya SGD dan lain-lain. Kalau ke Thailand ke baht dan seterusnya gitu. Jadi sama konsepnya gitu. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah melalui namanya juga RT ya, rantai transport elektron. Kita muncal-muncal ya. Misalnya kita melempar-lempar elektron, mentransformasikan elektron. Sorry. Ya ini ya. Jadi ada
sebenarnya ada 5 kompleks ya. Ada yang menyebutnya ini sebagai kompleks kelima. Kompleks 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi itu Anda secara konsep ya dulu. Lalu juga dibantu ya di masing-masing kompleks itu dibantu ya. Di kompleks 2 dibantu namanya koenzim namanya Ki. Antara kompleks 3 dan 4 sitokrom C. Nah, lalu juga sebenarnya ada sitokrom B dan lain-lain ya, tapi tidak perlu dihafalkan. Nah, apa sih tujuannya koenzim ini? Jadi kompleks ini adalah tempat apa ya? Apa istilahnya? Transporter atau istilahnya kita membantu channeling ya. Channeling itu melempar atau apa ya? Ibarat kata kalau Anda punya pipa gitu ya, mungkin pipanya itu adalah di situ. Nah, yang koenzimnya itu untuk apa? Koenzimnya itu membantu agar mengalirkan pipanya itu air, misalnya air dari apa tandon atau ke sumur atau ke yang lain itu kan butuh pipa gitu ya. Nah, ini ada juga butuh pipa untuk menyalurkan untuk mengonversi itu semua. Ya. Nah, koenzim Q itu membantu untuk mengalirkannya, ya, aliran elektron itu tadi. Jadi konsepnya itu seperti itu. Dia membantu untuk menguncal atau melempar elektron itu agar supaya terkumpul di namanya ruang intermembran. Jadi ada 3 membran inner ya sama matrik. Jadi ada di mitokondria itu ada 3 macam di sini ya. Intermembran itu yang oren-oren ini ya. Mitokondrial matrix itu yang oren muda. Lalu mitokondrial membran atau membran dalam itu yang merupakan pembatasnya. Jadi di sini pembatas. Dan dia hanya bisa mengalir itu melalui kompleks ini. Ya, itu konsepnya. Lalu bagaimana caranya? Dia tadi konsepnya adalah NADH FADH2 itu punya apa? Punya H+. Jadi dia muncal no H+ juga. Jadi konsepnya adalah kita menguncal H+ untuk menjadi ATP. Ya. Jadi itu NADH kita uncal H+-nya. H+-nya diuncal ke sini. Jadi kita kumpulkan NADH itu dia melempar H+-nya itu agar supaya terkumpul di intermembran. Jadi tujuan kita adalah ion H+ ini terkumpul di sini semua. Jadi konsentrasi ion H+ itu ada terkumpul di sini. Ibarat kata kalau Anda mau mandi, sebelum mandi itu kan harus dikumpulkan dulu di bak, ya enggak? Di bak, di tandon atau di mana agar Anda bisa mandi, betul enggak? Ya kan? Jadi konsepnya sama seperti itu. Jadi Anda harus mengumpulkan dulu ion H+ ini ke suatu tempat agar supaya dia menghasilkan ATP. Jadi itu konsepnya. Kompleks 1, dia membantu NADH menjadi NAD+, H+-nya diuncal ke atas. Kompleks 2, dia membantu FADH, dibantu oleh koenzim Q. Kompleks 3 itu juga kurang lebih membantu juga ya, sama. Nah, akan tetapi dia lebih sebagai perantara saja gitu. Lalu kompleks 4. Nah, ini kompleks 4 ini dia membantu mengubah menjadi H2O. H2O ini bagaimana caranya dia berubah? Itu dari 2H+ menjadi O2. Setengah O2 menjadi H2O. Karena apa? Karena dia membutuhkan elektron. Ya, membutuhkan elektron. Elektron lebih banyak di sini dibandingkan di atas ya. Ini kan lebih ke yang positif tuh, proton ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kompleks 4 itu dia membantu konversi menjadi H2. Yang kelima, nah ini ATP sintase namanya. Dia menghasilkan ATP. Jadi setelah kita mengumpulkan ion H+ yang banyak itu ya, dari hasil konversi NADH,
dan FADH2 itu kita salurkan. Jadi ibarat kata ini adalah PLTA. Jadi untuk memutar turbin, ya, untuk memutar turbin atau pompa itu kan dari gradien tinggi ke gradien rendah. Ya, jadi dia dialirkan, dikumpulkan dulu. Jadi ibarat kata kalau Anda tahu waduk ya, waduk itu kan mengumpulkan dulu air-airnya semua dikumpulkan gitu ya sampai buahnya. Nah setelah itu dibuat bendungan dibentuk namanya PLTA. Jadi untuk memutar turbin PLTA itu kan dari gradien tinggi ya kita kumpulkan dulu lalu ke gradien rendah ya itu juga sama konsentrasi ion H+ di intermembran itu kan sangat tinggi sehingga harus disalurkan melalui namanya ATP sintase. Nah ATP sintase itu dia baru bisa menghasilkan ATP ketika aliran ion H+-nya ini berputar ke bawah. Jadi sama konsepnya seperti turbin atau PLTA. Jadi ion H+ yang mengalir itu dia akan memutar ADP dan P menjadi ATP. Jadi itu caranya bagaimana menjadi ATP. Jadi kita kumpulkan dulu H+nya semua itu H+ dari NADH, FADH2 itu kita kumpulkan dulu. Baru setelah itu kita alirkan. Jadi konsepnya sama seperti waduk atau bendungan itu ya. PLTA biar berputar itu kan harus terdapat aliran air. Jadi itu konsep. Atau kita menyebutnya sebagai kemiosmosis ya. Atau osmosis itu kan ion H+-nya mengalir dari membran ruang antar membran yang ada di sini ke matriks mitokondria yang ada di bawah. Jadi itu konsepnya untuk bagaimana kita menghasilkan ATP dari RTE. Nah, setelah itu baru kita membahas terkait dengan konversinya. 10 NADH, 2 FADH itu ya. Nah, itu makanya kenapa beberapa ya ini memang umum ya ditemukan ya. Jadi pada di beberapa textbook itu tidak sama apa ATP yang dihasilkan ketika kita menghasilkan apa sih metabolisme aerobik ada yang 36 ada yang bahkan 40 itu ya karena ya itu tadi tergantung efisiensi dari ATP sintase. Kita tidak tahu pasti kira-kira berapa ATP yang dihasilkan gitu ya. Estimation ya perkiraan saja. Jadi makanya dia 30 atau 32 itu untuk metabolisme aerobik ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kira ya apa masih atau tambah bingung atau gimana metabolisme energi? Sebenarnya kan sudah ada di SMA ya, Anda. Atau mungkin ada yang bingung gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya. So, kalian jam 12 ada kuliah ya? Iya, betul ya. Ya, saya lanjutkan dulu terkait dengan RG. Jadi RG itu tadi saya sampaikan tadi sebelumnya. Kita ingin tahu kira-kira berapa sih atau kira-kira BMR ya, basal metabolic rate ya, atau laju metabolisme basal kita itu berapa? Kita kan tidak bisa secara serta-merta mengikuti glukosa dari ini ke ini menjadi kilokalori itu ya di dalam tubuh itu kan sulit untuk diukur. Kita akhirnya menemukan cara bagaimana kita mengukur secara tidak langsung ya. Makanya kita sebut sebagai respiratory quotient dari hasil respirasi atau dari hasil pernafasan kita. Karena asumsinya adalah oksigen yang kita butuhkan dan ada juga CO2 yang kita hasilkan. Jadi dari secara estimasi makanya kenapa kita menyebutnya sebagai respiratory. Karena kita mengukur volume oksigen yang kita hirup dan volume CO2 yang kita keluarkan, inspirasi dan ekspirasi. Nah, dari situ kita bandingkan atau kita rasio kita ukur namanya RG. Jadi yang sebagai pembilang adalah CO2. Kenapa kok CO2? Karena dia sebagai produk. Ya.
kalau Anda lihat di sini ya, ini secara general ya, glukosa menjadi CO2. Nah, ini kan adalah produknya. O2 adalah substratnya. Dan C6H12O6 atau kita nyebut sebagai glukosa. Ya, jadi itu kenapa kok kita menghitung dari CO2 dan O2. Karena pertama itu susah sekali untuk kira-kira mengestimasi ya. Ya, jadi kita hanya memperkirakan dari volume CO2 dan oksigen yang dihirup. Pada konsumsi karbohidrat itu kan semisal ya, asumsi bahwa itu dibakar dengan sempurna ya. Walaupun kita tahu bahwa metabolisme tubuh manusia itu tidak bisa secara 100% menghasilkan energi yang sama persis gitu ya. Karena pasti ada istilahnya kita menyebutnya sebagai catabolic leakage ya, atau energi leakage ya, atau istilahnya kebocoran begitu ya dalam energi ya. Atau dia tidak serta-merta menjadi ATP dan tidak serta-merta. Ada banyak faktor tadi saya sampaikan bahwa ATP sintase itu kan juga tidak bisa serta-merta menjadi NADH menjadi 2 misalnya, NADH menjadi 3 dan seterusnya gitu ya. Itu tidak secara apa ya, secara teoritis itu pasti seperti itu tidak bisa, karena kita ada di sistem biologis yang memang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh ya. Jadi itu, ini dengan asumsi bahwa 100% diubah ya. Kita menggunakan asumsi seperti itu karena kita tidak bisa secara pasti mengetahui, karena kan nanti kita bahas ya beberapa pertemuan berikutnya bahwa ada beberapa karbohidrat yang berlebih ditaruh kemana, ke lemak ya enggak, jadi dia tidak 100% menjadi energi gitu ya, karena dia disimpan menjadi lemak. Secara praktikal itu impossible ya kalau kita mengubah 100% menjadi energi gitu ya. Karena mungkin barangkali kita mengonsumsi yang lebih banyak. Nah, ketika dengan asumsi bahwa 100% menjadi energi dan menjadi ATP, maka RQ-nya menjadi satu. Satu dari mana, Pak? Satu dari jumlah, misalnya ini dari mol ya, N-nya ya, molnya. Molekul oksigen itu adalah 6, molekul dari CO2 adalah 6. Jadi 6 bagi 6 adalah 1. Itu RQ yang sempurna ya. Kita asumsikan bahwa dia 100% diubah. Pada lemak dan protein juga sama. Ini CO2 harusnya. CO2. Jadi pada lemak itu sekitar ini ya, reaksinya ini protein ya, asam amino. Tapi memang beberapa asam amino itu punya karakteristik yang beda-beda. Jadi ini saya ambil salah satu asam amino yang punya C72 ya. Lalu lemak C16 ya, palmitat ya. Atau stearat ya, saya lupa. Nanti bisa Anda baca. Nah, misalnya kita mengambil dengan asam lemak yang punya rantai karbon 16. Kita bar dengan asumsi yang sama bahwa molnya itu yang dihasilkan adalah 16. 16 dibagi 23. 23 adalah jumlah oksigen. Dengan asumsi yang sama, maka kita membagi molekul atau molnya, jumlah mol ya, CO2 dengan O2-nya adalah 16 bagi 23 atau sekitar 0,69 harusnya ya. Atau 0,7 kita bulatkan seperti itu. Lalu pada protein atau kita menyebutnya asam amino atau protein yang punya C72 ya. Jadi memang Anda nanti akan menemui bahwa molekul protein itu biasanya BM atau berat molekulnya pasti lebih besar gitu ya. Tidak serta-merta C-nya 72. Pasti ada lebih besar lagi. Sama juga nanti kaitannya dengan glukosa. Nah, glukosa ini kan secara sederhana saja ya. Glukosa itu ya. Kan bisa jadi yang Anda makan itu kan tidak glukosa. Bisa sukrosa, maltosa, laktosa gitu ya. Jadi itu juga sama. Asumsinya adalah dia 100% diubah menjadi energi. Nanti kita bahas juga kenapa beberapa lemak dan protein itu tidak serta-merta menjadi energi. Ya.
terutama protein. Ada jenis asam amino glukogenik, glukogenik ya, sorry. Bisa diubah menjadi glukosa. Ketogenik, dia diubah menjadi keton. Nah, nanti Anda bisa baca pada pertemuan-pertemuan berikut. Nah, kalau asumsinya seperti itu, maka 63 dibagi 77, maka R-nya adalah 0,8. Jadi sebenarnya dia semakin mendekati 1 adalah semakin lebih baik ya. Artinya volume oksigen dan yang dihirup dan volume CO2 yang dihasilkan adalah sama. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Setelah ini ada kuliah jam berapa? Dua belas lima puluh Bapak. Apa? 12.50? 12.50. Iya. Ya, oke. Iya, 3 menit ya mungkin. Kita pertanyaan. Vita Kurnia silakan. Apa pertanyaannya? Baik Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya. Tadi kan ada siklus Krebs recycle itu tadi. Bentar Pak. Yang di citric acid cycle lah itu membutuhkan apa untuk kayak merecycle lagi gitu. Terima kasih. Saya belum menangkap pertanyaan Anda. Bagaimana siklus Krebs? Agak kurang jelas ya. Siklus Krebs membutuhkan apa? Gimana? Tadi kan ada, kalau nggak salah tadi citric acid cycle. Lah itu kayak membutuhkan apa gitu loh Pak untuk merecycle siklus Oh, ini. iya. Jadi sebenarnya gini, memang bentuk reaksinya adalah cyclical ya atau siklus ya. Jadi tadi yang ini loh ya, atau siklus Krebs ya. Kita menyebutnya siklus asam sitrat itu kenapa? Karena molekul yang pertama adalah molekul sitrat. Kenapa kok namanya siklus Krebs? Itu karena penemunya adalah Krebs ya. Nah, terus Anda tadi menanyakan membutuhkan apa gitu ya. Sebenarnya Iya Pak. ada banyak ininya apa? Nanti bisa Anda baca ya. Tadi tidak saya sebutkan satu-satu. Tapi tidak usah dihafalkan gitu aja ya. Saya paling enggak intinya aja. eh, Bagaimana dia bereaksi dan lain-lainnya. Ya ini ada setiap setiap step itu dia butuh enzim juga pertama ya. Lalu juga saling membutuhkan eh, H plus ya. Jadi intinya adalah siklus Krebs ini bagaimana caranya asetil-CoA itu menjadi CO2. Ya. Kita memecah lagi ya. Ini kan C-nya masih 2. C-nya masih 2 itu kita pecah menjadi 2, menjadi C-nya 1. C-nya 1 itu CO2. CO2 jadi 2. Ya. Tadi kan kita lihat bahwa CO2 yang dihasilkan ada 2. Ya. Jadi utamanya seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kita menghasilkan tujuannya adalah ingin menghasilkan energi sebanyak-banyaknya kan. Makanya kita membutuhkan pemecahan itu tadi. Senyawa penghasil energi. Jadi ada 3 tadi ya. NADH, FADH, 2, lalu juga ATP. Gitu. Nah, tadi Anda menanyakan membutuhkan apa saja sebenarnya. Yang penting adalah membutuhkan enzim itu ya. Dan tiap step itu punya enzim masing-masing. Sorry, ini ya masing-masing ya. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan terkait enzim ya, penamaan enzim. Nah, ini nanti bisa Anda lihat, dicek masing-masing. Bahwa penamaan enzim itu biasanya pertama adalah dari substrat. Ya, misalnya untuk mengubah isositrat menjadi alfa ketoglutarat ya, itu dia membutuhkan isositrat dehidrogenase. Dehidrogenase itu maksudnya apa? Kita melepas H, dehidrogenase. Ase ya.
Jadi akhirannya selalu aso. Jadi secara general penamaan enzim itu selalu adalah dari substrat plus apa reaksinya, lalu aso. Gitu. Sama kaitannya dengan yang berikutnya next step, misalnya alfa ketogutarat ya. Alfa ketogutarat dehidrogenase ya. Apa artinya? Artinya kita mengeluarkan H. Kita melepaskan H dari alfa ketogutarat. Ya. Jadi itu. Lalu suksinil CoA sintetase. Sintetase itu kita menghasilkan. Ya. Menghasilkan artinya apa? Artinya ada proses H2O, fosfat, dan lain-lain untuk menjadi molekul baru. Ya. Jadi itu konsepnya ya. Fumarase dan lain-lainnya. Ya. Tapi tidak perlu diapakan. Tapi secara general penamaan enzim itu seperti itu. Ya. Jadi selalu dari substrat. Nama substrat ya. Misalnya apa? Lalu reaksinya apa gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang dihasil, yang untuk bagaimana enzim itu atau reaksi itu bisa terjadi. Itu ya Fitri ya, paham ya? Baik, Tapi Pak. Terima ya, kasih. ya. Jadi tujuannya kita perlu tahu tujuannya aja. Asetil CoA itu supaya jadi energi itu gimana? Tuh. Jadi kita melepas satu-satu ya ikatannya tadi, karbon, lalu juga H plusnya itu tadi dilepas karbon, lalu kalau ada fosfat kita lepas fosfat ya. Fosfat yang menangkap adalah ATP. ATP, lalu hidrogen yang menangkap siapa? FADH2 dan NADH. Untuk nanti dikonversi menjadi ATP. Ya, itu ya. Kita sorry, tak pikir itu. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sania, silakan. Mohon maaf Bapak izin bertanya tentang absensi di Sidia. Sudah bisa? Sudah Bapak, tapi ini banyak teman-teman yang saat absen itu salah mengisi presennya. Seharusnya present, tapi teman-teman ada yang mengisi absen Hah? seperti itu Pak. Gimana? Teman-teman ada yang salah mengisi jadi absen Pak. Bukan Oh klik yang iya, absen. nanti saya betulkan. Itu aja. Perlu di list atau bagaimana Pak? Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Oh, Kalau absen biasanya enggak hadir kan, artinya tidak record gitu aja. Gini aja wes, nanti teman-teman jangan lupa ya presensi. Jadi biar saya juga tahu siapa yang datang, lalu juga biar PJMK juga tidak repot-repot give form tiap kali pertemuan begitu saja wes. Lalu rangkumannya silakan dikumpulkan maksimal Senin ya, Senin ya sebelum Selasa lah. Anda harusnya sudah merangkum gitu ya. Nanti saya upload untuk bahan materinya hari ini. Ya. Itu ya. Lalu juga nanti diingatkan lagi PJMK untuk teman-teman absen presensi ya. Jadi present ya, jangan absen ya. Dikliknya sebagai present ya, jangan lupa. Oke, ada lagi mungkin? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatian.